Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali pernah mengisahkan tentang seorang pria Basrah yang jahat di masa hidupnya. Dan ketika meninggal, tidak ada satupun orang yang mau mensolati dan mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Bahkan, sang istri pun sampai membayar 2 orang untuk memikul jenazah suaminya untuk dibawa ke mushola agar disolati. Namun, tidak ada seorang pun yang mau mensolati jenazah suaminya tersebut, sehingga sang istri pun membawa jenazah suaminya tersebut ke lahan luas untuk dimakamkan. Namun tak jauh dari lahan luas yang menjadi tempat untuk memakamkan suaminya tersebut, hiduplah seorang ahli ibadah yang rumahnya berada di atas gunung. Sang istri seakan-akan melihat sang ahli ibadah tersebut turun gunung untuk mensolati jenazah suaminya yang telah divonis sebagai orang jahat dan tidak ada yang mau mensolatinya, serta mengantar jenazahnya ke tempat pemakaman. Sang ahli ibadah yang akhirnya turun gunung dan berniat untuk menyolati jenazah orang jahat tersebut didengar oleh para penduduk yang sebelumnya tidak mau mensolati jenazah tersebut. Kabar itu pun didengar oleh para penduduk. Banyaknya para penduduk yang mendengar kabar tersebut kemudian ikut untuk menyolati jenazah yang jahat itu. Para penduduk merasa heran dan bertanya-tanya, sebab sang ahli ibadah mau turun gunung untuk menyolati jenazah itu. Sang ahli ibadah menjawab pertanyaan para penduduk tersebut. Aku mendengar dalam mimpiku, turunlah ke si fulan, karena tidak ada seorang pun yang mau mensolatinya. Maka solatkanlah, sebab ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang keluar dari mulut sang ahli ibadah semakin membuat para penduduk penasaran. Amalan apakah yang telah dilakukan oleh almarhum yang merupakan seorang yang jahat dalam hidupnya, sehingga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sang ahli ibadah pun memanggil istri almarhum dan menanyakan perilaku suaminya semasa hidupnya. Sang istri yang ditanya oleh sang ahli ibadah menjawab, sebagaimana orang-orang ketahui bahwa almarhum suami saya sehari-harinya hanya berbuat dosa dan selalu mabuk-mabukan. Mendengar jawaban tersebut, sang ahli ibadah meyakinkan istri almarhum untuk mengingat lebih dalam lagi tentang perbuatan almarhum. Cobalah Anda teliti kembali, apakah ada amalan kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidup? Istri almarhum kemudian ingat dan menjawab, oh iya, saya ingat. Ada 3 amalan kebaikan yang selalu dilakukan oleh almarhum suami saya di masa hidupnya. Pertama, ketika dia sadar dari mabuknya di waktu subuh, dia segera mengganti pakaiannya, kemudian berwudu dan ikut sholat berjamaah subuh. Kedua, di rumah kami tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim, dan kebaikan almarhum suami saya terhadap anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, suatu ketika almarhum pernah sadar dari mabuknya di tengah malam. Dia menangis dan berkata, ya Tuhanku, letak neraka jahanam manakah yang Engkau kehendaki untuk meletakkan orang terkutuk sepertiku ini? Mungkin sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya.